Sebuah perkembangan mengejutkan datang dari wilayah Israel. Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan markas tersembunyi Brigade Golani di kota Ashdod. Penemuan ini bukan sekedar klaim, melainkan hasil operasi intelijen yang disiapkan matang-matang dalam beberapa minggu terakhir. Markas yang diklaim sebagai pusat komando rahasia, salah satu pasukan elit Israel itu langsung menjadi target utama setelah tim teknis Saudi berhasil mensabot sistem pertahanan Iron Dome di kawasan tersebut. Serangan itu dilaksanakan secara langsung dengan pola bombardir intensif. Ratusan peluru kendali ditembakkan dalam waktu singkat menuju lokasi markas. Hasilnya, bangunan bawah tanah yang diperkirakan digunakan Brigade Golani untuk menyimpan persenjataan, dokumen operasi, dan sistem komunikasi luluh lantak hanya dalam hitungan menit. Gambar satelit menunjukkan lokasi itu kini tidak lebih dari puing berserakan. Sumber militer Saudi menegaskan bahwa serangan ini bukan tindakan sembarangan, melainkan langkah strategis untuk mencegah Israel melancarkan agresi militer besar-besaran ke wilayah Qatar. Informasi intelijen mengungkap bahwa markas tersebut digunakan sebagai pos persiapan untuk mengatur serangan ke negara Teluk, terutama Qatar yang belakangan menjadi target operasi rahasia Israel. Pihak Saudi menyebut operasi ini sebagai peringatan keras. Mereka menilai Israel terlalu percaya diri dengan keberadaan Iron Dome. Padahal sistem itu bisa dibuat lumpuh hanya dengan sekali infiltrasi. Iron Dome yang katanya kebal roket ternyata cuma butuh colokan dicabut biar ngadat, ujar salah satu analis militer Timur Tengah yang ikut memberikan keterangan. Situasi ini memicu kepanikan di internal militer Israel. Brigade Golani yang selama ini diklaim sebagai kebanggaan dan simbol kekuatan darat, justru dipermalukan di depan publik internasional. Brigade elit ini keok bukan karena perang panjang, tapi karena markasnya ketahuan. Kayak bocah main peta umpet tapi ngumpetnya di balik kaca, komentar salah satu pengamat dengan nada menyindir. Dengan terungkapnya lokasi markas dan penghancurannya yang cepat, Ashdod kini berubah jadi sorotan. Media internasional melaporkan bagaimana serangan presisi itu berhasil dilakukan, tanpa ada perlawanan berarti dari pihak Israel. Israel sendiri sampai saat ini masih berusaha menutup detail kerugian yang dialami. Tetapi laporan awal menyebutkan bahwa hampir seluruh fasilitas di markas tersebut hancur dan tidak bisa dipulihkan. Informasi terbaru mengungkap bagaimana Arab Saudi menjalankan operasi militer yang dianggap sebagai salah satu langkah paling berani dalam sejarah modern Timur Tengah. Menurut laporan, operasi dimulai jauh sebelum rudal pertama ditembakkan. Tim intelijen Saudi melakukan infiltrasi elektronik ke sistem pertahanan Iron Dome yang berada di sekitar Ashdod. Mereka tidak menyerang frontal, melainkan masuk secara perlahan, menyamar dan menanamkan bug digital yang merusak perangkat lunak pengendali. Iron Dome yang selama ini dijadikan simbol pertahanan mutlak Israel, ternyata bisa dilumpuhkan hanya dengan manipulasi teknis yang relatif sederhana. Sistem yang katanya kebal segala serangan roket itu ternyata cuma kayak wifi kantor. Kalau kena password bocor, semua jadi lemut, kata salah satu pakar keamanan cyber di Riyadh. Setelah memastikan Iron Dome lumpuh, tahap berikutnya adalah serangan udara. Armada jet tempur Saudi bergerak cepat melintasi jalur yang sudah dipetakan agar tidak terdeteksi radar. Serangan dilakukan dalam format gelombang, bukan sekali hantam. Gelombang pertama diluncurkan untuk menghantam peralatan komunikasi dan akses keluar masuk markas. Gelombang kedua diarahkan ke bangkar utama yang diyakini sebagai ruang kendali. Gelombang ketiga adalah serangan pemusnah, menghancurkan sisa-sisa struktur dan memastikan tidak ada jejak operasional yang tersisa. Warga di sekitar Ashdod melaporkan dentuman keras yang terjadi beruntun selama lebih dari 40 menit. Langit kota terlihat penuh cahaya kilatan rudal, membuat malam seolah berubah jadi siang. Beberapa rekaman amatir memperlihatkan kobaran api besar di lokasi markas Golani. Pemandangannya kayak kembang api tahlum baru. Bedanya ini nggak ada yang bilang Happy New Year. Semua malah bilang, habis sudah markasnya, tulis salah satu netizen Israel dengan nada getir.
militer Israel terlihat tidak siap. Tanpa perlindungan Iron Dome, rudal-rudal Saudi menghantam dengan presisi tanpa bisa dicegat. Pasukan darat yang berjaga di sekitar markas hanya bisa berlindung tanpa memberikan perlawanan berarti. Tentara Golani yang biasanya jago pamer latihan di depan kamera, kali ini malah jadi penonton gratis serangan udara, ujar seorang pengamat yang diwawancarai Al Jazeera. Ketika asap mereda, markas Golani yang sebelumnya disebut sebagai salah satu pusat kekuatan Israel di wilayah selatan, tinggal puing-puing berserakan. Sumber Saudi menegaskan tidak ada rencana untuk menduduki wilayah itu. Tujuannya murni untuk menghancurkan basis operasi yang akan dipakai menyerang Qatar. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa kalau Israel main api, mereka akan terbakar di rumah sendiri, kata seorang pejabat senior Saudi dengan nada keras. Serangan ini tidak hanya memukul Israel secara militer, tapi juga mental. Bagaimana tidak, sebuah unit elit dengan reputasi global bisa kehilangan markasnya dalam satu malam akibat serangan yang terkoordinasi dengan baik. Golani ini ibarat jagoan sekolah yang sok kuat. Tapi begitu ketahuan tasnya diisi batu bata palsu, langsung dibully satu angkatan. Sindir salah satu media Arab dengan gaya satir pasca bombardir yang berlangsung puluhan menit, kota Ashdod berubah menjadi pusat kepanikan. Ledakan demi ledakan menghantam area markas Brigade Golani hingga menimbulkan guncangan yang terasa di radius beberapa kilometer. Warga sipil berhamburan mencari tempat perlindungan. Sementara sirene peringatan yang biasanya bekerja bersamaan dengan Iron Dome malah tak berbunyi sama sekali. Iron Dome mati total, sirenanya ikut ngambek. Jadinya warga cuma bisa panik sambil googling doa-doa penyelamat. Sindir seorang warganet di media sosial. Laporan dari lapangan menyebutkan banyak jalan utama di Ashdod lumpuh akibat kepadatan lalu lintas mendadak. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan militer saling berebut jalur menuju lokasi serangan. Namun yang mereka temukan hanyalah reruntuhan bangunan, api yang masih menyala, dan kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi. Markas yang konon disebut-sebut tak terkalahkan itu, kini hanya menyisakan potongan beton dan besi bengkok. Militer Israel sendiri mengalami gegar moral. Pasukan Brigade Golani yang selama ini digambarkan sebagai barisan elit mendadak jadi bahan olok-olokan. Tentara Golani yang katanya kebal peluru, ternyata enggak kebal reruntuhan beton, ucap seorang analis militer di saluran berita Arab. Banyak dari mereka dilaporkan kebingungan setelah pos komando mereka hilang dalam sekejap. Bahkan beberapa unit yang seharusnya langsung merespons malah sibuk menghubungi atasan untuk menanyakan instruksi lanjutan. Kekacauan tidak hanya terjadi di Medan. Di dunia maya serangan ini jadi trending topik. Tagar Golani dan .burn. Ramai digunakan netizen terutama dari negara-negara Arab. Meme bertebaran memperlihatkan Iron Dome dengan simbol baterai kosong. Sementara pasukan Golani digambarkan sedang main petak umpet di reruntuhan. Golani bukan lagi singkatan brigade tempur, tapi sekarang jadi singkatan golongan lari nih, tulis salah satu akun satir di Twitter. Situasi di Ashdod semakin sulit ketika media internasional mulai menyoroti kelemahan Israel. CNN, BBC, dan Al Jazeera menayangkan rekaman kobaran api besar yang menutupi sebagian wilayah kota. Pejabat Israel berusaha menenangkan publik dengan menyebut serangan itu hanya mengenai fasilitas kecil. Namun, citra satelit yang dirilis kemudian membantah klaim tersebut, memperlihatkan area yang luas hancur lebur. Kalau itu dibilang fasilitas kecil, berarti rumah sakit yang dibom kemarin dianggap gubuk ayam, komentar pedas seorang jurnalis independen. Warga Ashdod kini hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga memilih meninggalkan kota sementara takut akan serangan susulan. Bisnis, sekolah, hingga transportasi umum terhenti. Ekonomi lokal praktis lumpuh hanya dalam hitungan jam. Pihak keamanan Israel mencoba menutup aib dengan memblokir beberapa informasi di media lokal. Tapi justru membuat publik semakin penasaran dan geram. Lebih jauh, dampak psikologis pada pasukan Golani tak bisa diabaikan. Unit yang seharusnya jadi kebanggaan, malah kehilangan reputasi hanya dalam satu malam.
Golani sekarang lebih mirip cosplay tentara. Seragamnya keren tapi isinya gampang panik, ejek salah satu media Timur Tengah. Dengan markas mereka hancur total, Ashdod kini bukan hanya kota pelabuhan yang strategis, melainkan simbol kerentanan Israel. Semua pihak menunggu apa langkah selanjutnya dari Tel Aviv. Tapi yang jelas, bayang-bayang kegagalan di Ashdod akan menghantui mereka untuk waktu yang lama. Serangan Arab Saudi ke markas Brigade Golani di Ashdod tidak hanya jadi perbincangan di Israel, tetapi juga mengguncang panggung internasional. Negara-negara Arab menyambut aksi tersebut sebagai sinyal bahwa dominasi militer Israel tidak lagi mutlak. Beberapa media di Timur Tengah bahkan menyebutnya sebagai pembalikan meja yang memalukan. Mesir, Uni Emirat Arab, dan bahkan beberapa negara Teluk lain secara terbuka menyatakan dukungan terhadap langkah Saudi. Mereka menilai serangan itu adalah jawaban langsung terhadap rencana agresi Israel ke Qatar. Kalau Israel mau bikin panggung perang, jangan kaget kalau tirainya ditarik sebelum pertunjukan dimulai, kata salah satu pejabat senior Mesir. Di sisi lain, Iran yang selama ini dikenal keras terhadap Israel memanfaatkan momen ini untuk melontarkan kritik. Media pemerintah Iran menyebut Israel tidak lebih dari macan ompong yang hanya berani menyerang pihak lemah. Golani hancur sebelum sempat menembakkan satu peluru pun. Itu bukan pasukan elit, itu pasukan edit, sindir salah satu komentator Iran. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi dilema. Secara tradisional, mereka mendukung Israel dalam isu pertahanan. Namun fakta bahwa Iron Dome berhasil disabotase oleh Saudi membuat posisi mereka kikuk. Washington mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk serangan. Tapi pernyataan itu terdengar lemah. AS cuma bisa kasih statement keras kayak guru BP yang ngomel ke murid nakal. Tapi ujung-ujungnya cuma nyuruh pulang lebih cepat, ujar pengamat politik internasional. Eropa pun tak jauh berbeda. Beberapa negara seperti Jerman dan Prancis mengekspresikan keprihatinan, tapi tak ada langkah nyata yang ditawarkan. Justru media Eropa lebih sibuk menyoroti kegagalan sistem pertahanan Israel, yang selama ini dipromosikan sebagai tembok tak tertembus. Iron Dome ternyata kayak payung plastik di musim hujan, bagus di foto, bocor di lapangan. Tulis sebuah surat kabar satir di London. Di markas besar PBB, pertemuan darurat digelar untuk membahas situasi Ashdod. Israel menuntut kutukan keras terhadap Saudi, tetapi banyak negara anggota justru menolak. Sebagian besar perwakilan dari dunia Arab menyatakan bahwa aksi Saudi adalah bentuk pertahanan regional untuk mencegah Qatar dijadikan korban agresi. Sidang yang berlangsung panas itu memperlihatkan semakin dalamnya jurang antara pendukung Israel dan penentangnya. Sementara itu, media global ramai-ramai menyoroti aspek teknologi. Bagaimana mungkin sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome bisa dilumpuhkan dalam waktu singkat? Laporan investigasi menunjukkan bahwa kerentanan ada di sistem perangkat lunak yang jarang diperbaharui. Israel sibuk update propaganda, lupa update software, kata seorang pakar cyber dengan nada mengejek. Reaksi masyarakat internasional juga beragam. Di negara-negara Arab, jalanan dipenuhi perayaan kecil. Warga turun ke jalan, mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel. Sebaliknya, di Israel suasana muram melanda. Banyak keluarga prajurit Golani menangis di depan rumah sakit militer khawatir anggota keluarga mereka termasuk korban serangan. Secara keseluruhan, serangan ini membuat Israel kehilangan muka di hadapan dunia. Bukan hanya karena markas Golani hancur, tetapi juga karena simbol pertahanan mereka. Iron Dome terbukti rapuh. Israel selama ini jualan citra superpower. Tapi ternyata isinya cuma power bank abal-abal yang gampang drop. Sindir seorang komentator di Al Jazeera.